Menurut pandangan Bang Andre apa yang terjadi? Tampaknya kekuasaan mempengaruhi, membawahi konstitusi. Kita bicarakan hakim. Hakim itu mestinya dia independen. Jadi saya menilai ini jadi tampak by design. Oh, by design. Jujur aja. Sobat Kopi Bareng Joe, kita kembali lagi bersama praktisi hukum saat ini, Mas atau Abang Muhammad Andre Hidayat, seorang pengacara yang muda, ganteng, dan terpercaya, berintegritas tinggi. Kita akan membahas fenomena yang terjadi pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang saat ini sedang hangat diperbincangkan. Dan kita akan berbicara di sini dengan kata-kata jujur aja. Selamat datang Bang Andre di podcast Kopi Bareng Joe. Bang Jo. Iya. Bang Jo, terima kasih. Gimana kabar hari ini? Baik? Alhamdulillah baik sekali. Terima kasih sudah datang dan kita akan berbincang tentang putusan Mahkamah Konstitusi yang banyak dibicarakan orang. Gimana? Menarik. Putusan nomor 90 yang kemarin banyak ditolak, tapi ada yang diterima. Yang pada awalnya katanya itu adalah titipan dan telah disanggah. Tapi ternyata apa yang diketahui masyarakat Indonesia dan orang-orang yang telah memprediksi sebelumnya menjadi kenyataan. Nah, apa yang mengganggu praktisi hukum seperti Bang Andre ini sendiri terhadap putusan ini? Iya, terhadap putusan ini memang sebagai masyarakat Indonesia, khususnya juga saya yang berpraktisi di dalam dunia jasa hukum, menilai bahwa tampak di sini tidak adanya suatu rasa keadilan. Dan tidak adanya integritas, putusan yang berintegritas. Baik. Jadi putusan itu harus memiliki integritas. Apakah seperti itu? Betul. Oh ya, memang harus. Putusan itu harus memiliki rasa keadilan, kemanfaatan, dan ada rasa kepastian. Keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Nah, di sini kita tidak melihat adanya supremasi atau penegak hukum yang baik diterapkan oleh lembaga konstitusi. Bukannya lembaga konstitusi adalah tembok pertahanan. Justru itu, lembaga konstitusi kita tampak di sini sudah terbobol atau dibobol, atau undang-undang kita bisa kita katakan seperti itu. Bobol atau jebol pertahanan. Untuk Sobat Kopi Bareng Joe, Bang Andre mengatakan bahwa tembok pengaman tertinggi dari konstitusi Republik ini jebol, hancur, lebur. Ya, kenapa Bang Andre bilang? Dan supremasi hukum kita jebol, artinya di sini sebelum kita membicarakan Mahkamah Konstitusi, kita membicarakan, karena di dalam putusan itu ada dua hal yang menjadi satu paket, yaitu putusan dan hakim. Dan putusan dan hakim itu sudah menjadi satu kesatuan. Itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dan hakim itu, kita bicarakan hakim. Hakim itu mestinya dia independen. Iya, mempunyai kemerdekaan tersendiri, tidak gampang untuk diganggu oleh atau intervensi dari kekuasaan ataupun dari hal-hal yang lainnya. Karena dia karena dalam memutuskan itu mereka mencerminkan mahkota hakim. Artinya menurut Bang Andre sendiri, ini kata-kata yang menarik, bahwa ke dalam memutuskan suatu hal, hakim itu tidak boleh diganggu, tidak boleh diintervensi. Karena apa yang diucapkan dengan palunya adalah mahkota atau integritas dalam diri hakim itu sendiri. Dalam diri sendiri. Walaupun dalam pelaksanaan itu memang ada beberapa hakim. Ada beberapa, ya. Kan kita kan mengetahui kemarin untuk Sobat Kopi Bareng Joe ketahui ada 9 hakim yang pada saat itu memutuskan. Artinya 9 hakim itulah yang memiliki mahkota melalui ucapannya, seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa lihat di situ? Integritasnya gimana? Ya. Apakah Bang Andre memiliki
pemikiran tersendiri, terganggu dengan integritas hakim ini. Iya, sangat terganggu karena di sini tampak sekali adanya suatu mestinya suatu kekuasaan peradilan khususnya Mahkamah Konstitusi itu tidak dapat punya wewenang dia untuk wewenang-wewenangnya dia ada di sana, tapi di sini memutuskan hasil atas putusan ini membuat suatu perkara baru yang Menjadi polemik. Yang ini semestinya tidak memberikan kepastian kan. Akhirnya bukan menjadi pengobat kepastian, tetapi menimbulkan permasalahan baru dengan perdebatan seperti itu kira-kira. Iya, karena kalau menurut pandangan saya sih sebenarnya mungkin saya bisa mengatakan di sini ada tampak suatu kepentingan. Ada kepentingan. Iya, Iya. tahan dulu. Sobat Kopi Bareng Jo. Saya takut, saya sebagai host takut, lama-lama masyarakat Indonesia itu bisa jadi ahli nujum nomor 1. Kenapa? Karena seperti yang disampaikan dengan Bang Andre tadi, belum diputuskan, sudah tahu maksudnya. Belum diputuskan, tapi sudah tahu hasilnya untuk siapa. Dan akhirnya mengganggu yang awal kita bicarakan tadi adalah supremasi hukum kita jebol. Jebol, sudah tersusupi. Telah tersusupi. Dengan yang semestinya kekuasaan konstitusi itu membawahi kekuasaan. Mahkamah Konstitusi itu seharusnya membawahi kekuasaan. Nah, menurut pandangan Bang Andre apa yang terjadi? Tampaknya kekuasaan membawahi konstitusi. Artinya sekarang terbalik. Kekuasaanlah yang mempengaruhi keputusan atau mempengaruhi Mahkamah Konstitusi ini. Mempengaruhi konstitusi. Artinya jangan-jangan yang dibuat sama Google itu benar dong. Apa nih maksudnya? Google Maps. Jadi mahkamah keluarga. Benar. Ya, jadi sebenarnya begini, nah ini juga integritas seorang hakim. Artinya hakim juga di sini mempunyai integritas. Dia juga harus tahu setiap perkara-perkara yang masuk atau perkara-perkara yang datang kepada dirinya atau datang ke di dalam suatu lembaganya dia harus tahu juga itu datangnya dari mana, masyarakatnya apa atau siapa yang berperkara. Di sini kan sudah jelas yang berperkara mahasiswa. Tapi yang diuntungkan dari berperkara dari mahasiswa itu. Jangan gitu dong. Kan mahasiswanya asalnya jelas. Betul. Dia cuma dia bilang loh, uji ilmu loh. Nah, nih, Sobat Kopi Bareng Jo, saya kasih tahu nih, untuk seluruh mahasiswa hukum di seluruh Indonesia Raya Merdeka, kalian luar biasa, bisa tes ilmu loh. Bang Andre aja bisa sampai pusing loh. Bisa dikabulkan, yang lain ditolak. Ya, itu dia. Ya, mestinya sebenarnya perkara itu mestinya tidak perlu diputuskan sehingga memang diputuskan, tapi putusannya semestinya tidak mengabulkan sebahagian. Tidak mengabulkan sebagian. Iya. Terus? Langsung bersifat dia gugur atau dia tidak dapat diterima atau dia tidak atau kayak keputusan lain. Ya, seperti karena tidak kehilangan objek. Bisa, iya. Ada jelas sekali di sini ada ketimpangan, ada penyusupan, ada kekuasaan yang menginginkan keputusan yang sesuai dengan tidak bisa diganggu gugat, sehingga mengganggu integritas hakim yang akan mengintervensi keputusan. Jadi dengan adanya intervensi dari luar, baik di luar kan bisa ada hubungan. Tapi kan itu disangkal kemarin bahwa ini adalah kehendak 9 orang hakim. Walaupun ada yang di sini opinion ya. Iya, tapi sebenarnya selayaknya seorang hakim kalau sudah mengetahui bahwa yang berperkara adalah kerabat, saudara, keluarga, atau orang yang dikenal, dia mestinya mengambil sebagai untuk memiliki suatu mahkamah suatu mahkota hakim tadi, dia semestinya tidak mengambil putusan untuk menjalankan pekerjaan itu. Artinya menurut pandangan Bang Andre sendiri, kalau ada keluarga nih untuk yang mulia hakim terhormat di seluruh Indonesia Raya Merdeka, di negara Kesatuan Republik Indonesia, layak
syaratnya jangan hakim memiliki hubungan yang memutuskan. Seperti itu memang sudah ada protapnya memang sudah seperti itu. Tapi kan disangkal bahwa itu tidak menguntungkan, walaupun ujungnya sangat menguntungkan. Tidak menguntungkan. Mestinya sudah tahu. Maksudnya dari perkara itu sudah diajukan dari awal, dan diajukan bahwa siapapun juga, entahkah itu untuk wali kota ataukah untuk bupati, gubernur yang umurnya di bawah 40. Yang di bawah 40. Dikit loh. Sudah benar dia semestinya sudah benar, sudah artinya itu udah baku. Tidak boleh. Udah tidak, mungkin tidak bisa disangka, tidak boleh gugat, ya. Tapi dengan adanya kekuasaan wewenang yang tadi kita bisa katakan tadi kepentingan, ya. Adanya politik dong. Kan kepentingan abadi adalah cuma di politik. Ya, bisa jadi begitu sehingga putusan itu menjadi tidak ada kepastian. Tidak ada kepastian, tidak ada rasa keadilan, tidak berkualitas, sehingga mengganggu. Menjadi polemik sendiri. Artinya yang menurut kalau saya tangkap dari tadi pembicaraan dengan Bang Andre sendiri, yang Bang Andre sampaikan ini adalah keresahan tentang independensi hakim itu sendiri karena kekhawatiran atau seperti yang tertangkap dengan pola pikir Bang Andre adalah ada kepentingan atau seperti kekuatan yang telah mengintervensi atau mempengaruhi hingga keputusan hakim itu. Betul. Jadi layaknya apa sih yang terjadi harusnya yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi? Ya semestinya gugatan-gugatan atau permohonan itu ya berdasarkan konstitusi kita, undang-undang dasar itu ya ditolak atau tidak dikabulkan, atau di sini mereka bukan menolak, tapi mereka memutuskan di sini memberikan satu konstitusi baru. Jadi aturan yang baru. Aturan baru tanpa melalui proses DPR MPR lagi apa segala macam. Jadi mereka langsung uji, langsung diterapkan. Wih. Ya, itu mereka ini maka di sini ada korupsi hukum. Ada jenis korupsi hukum. Kan anak bos bisa ngakal-ngakalin kalau kata kasino. Korupsi kan bukan dalam uang, tapi ada kepentingan yang nantinya di belakangnya ada uang. Bisa jadi ya. artinya kita di sini mengatakan bahwa konstitusi ini adalah seharusnya menjadi marwah tertinggi. Betul. Di demokrasi Indonesia. Betul. Ditegakkan dengan marwah tertinggi. Dan saat ini kita pertanyakan marwahnya. Dan saya tadi juga melihat, apakah juga Bang Andre melihat bahwa salah satu hakim konstitusi mengatakan berduka. Ya, saya juga sempat mendengar itu tadi juga, bukan melihat juga mulia di beberapa media online ya khususnya. Ya. Adanya salah seorang hakim Mahkamah Konstitusi ya Arief Hidayat ya. Iya. Ya itu sebagai contoh ya berintegritas. Jadi menurut Bang Andre, hakim yang berintegritas pada saat ini malahan berduka, bukan mengatakan nggak tahu, itu kan keputusan. Iya, ya itu dia. Karena wewenangnya mereka sehingga menjadikan karena mereka mempunyai wewenang, mereka bukan mempunyai untuk wewenang itu yang mestinya wewenang apa untuk memutuskan. Ya. Mestinya putusan, ya itu dia. Karena putusan itu diputus, ini banyak kepentingan di sini. Jadi ada penyusupan kepentingan. Mestinya mereka harapan saya pribadi ya netral di sini. Bukannya sumpah hakim harusnya netral. Mestinya seperti itu. Penyusupan itu atau netral apa? Atau lebih mengutamakan kepentingan kebersamaan lah. Atau ada masalah bersama. Artinya rasa keadilan didapat, kemanfaatan juga didapat, kepastian hukum juga didapat. Kepastian hukum didapat loh ini. Apa kepastian hukum yang didapat? Ada yang bisa calon. Karena manfaatnya bisa mencalonkan juga. Nah, karena di sini, makanya di situ, karena ada apa di situ? Karena ada korupsi. Ada korupsi. Yang mengakal-ngakali. Illegal corruption atau political korupsi. Politik korupsi yang mengkorupsi bahwa mengatur, yang merubah satu aturan menjadi kepentingan mereka.
Ya, bisa dikatakan begitu ya. Jadi Seru. ya, sehingga kita di sini bisa melihat baiknya kalau kita tidak bisa berbuat apa-apa dengan adanya putusan ini. Saya melihatnya seperti itu ya. Saya nggak tahu apakah juga tata negara final dan binding atau final lah, katakan putusan ini sudah final mengikat Dan tidak bisa lagi. bisa lagi. Tapi pertanyaan apa masih bisa dibawa ke DPR MPR? Nah, udah bisa lah. Harusnya bisa. Kalau seandainya putusan ini adalah putusan final, saya yakin bahwa saya rasa karena di dalam pengambilan putusan itu seperti Profesor Arif Hidayat ya, perhara, artinya ada banyak kejanggalan-kejanggalan. prihatin dia terhadap putusan itu karena ada beberapa kejanggalan. Iya, kejanggalan. Ya dari awal mestinya juga beliau juga menyebutkan bahwa ada conflict of interest, which is yaitu yang mestinya tidak diputuskan, bukan tidak diputuskan, itu memang harus diputuskan, tapi tidak adanya kehadiran. Oh, tidak adanya kehadiran, oke. Ya, tidak adanya salah satu hakim yang ada hubungan. Oh, kemarin paman datang loh. Nah, pamanku dari desa, bukan. Oke. Jadi kan itu yang membuat putusan itu tidak mempunyai mahkota atau tidak berintegritas atau tidak mempunyai keadilan, rasa keadilan. Karena di sini merusak citra justru di sini saya sangat terganggu sekali karena di sini sangat merusak citra dari Mahkamah Konstitusi bangsa kita. Artinya di sini sangat gampang sekali suatu konstitusi itu dirubah untuk kepentingan, untuk suatu kepentingan tanpa adanya melalui proses-proses ya mungkin seperti melalui DPR, MPR, ya kan? Iya kan? Jadi dia mengajukan, tapi pada saat itu disangkal loh, Mas. Disangkal seperti apa gimana tuh? Katanya bukan untuk kepentingan seseorang. Walaupun kejadiannya iya ya. Disitulah makanya tadi kita kembali lagi kepada integritas segala sebagai seorang hakim itu. Nih, kita ingetin nih, Sobat Kopi Warung Jo. Integritas hakim saat ini, khususnya hakim konstitusi, dipertanyakan yang memutuskan. Kita kan tidak dari 9 itu kan kita tidak membicarakan semua mungkin. Hanya di sini mungkin bisa dibilang kalau yang viral itu 5 ya. Ada yang 5 viral. Ada 5 ya. Ya mungkin karena coba mereka aja. bukan kroni kali. Apa? Ya. Kroni satu kroni. Kalau memang mesti ada pemeriksaan untuk kode etik, oke. Cuma periksa kode etik aja, nggak ada. Tapi yang jelas harusnya diberhentikan dong. Kalau masalah nggak berhentikan ya itu dia. Kan integritasnya kita pertanyakan. Ya. Bagaimana dia memiliki mahkota kalau seandainya integritasnya aja nggak ada? Ya di situ semestinya semestinya begini. Kalau saya melihat sih justru ini korupsi itu jangan. Jadi aku melihat korupsi. Bukannya nepotisme? Iya, korupsi kan KKN ya. Iya, korupsi nepotisme. Ya, artinya kan di sini korupsinya di sini kan bukan hanya korupsi sebagai pemimpin daripada suatu lembaga yang memanfaatkan powernya, kekuasaannya, wewenangnya, yang akhirnya ya bisa dibilang semua hakim anak buahnya dia. Karena dia ketua. Saya ketua. Oh gitu. Mau tidak mau memiliki hak eksekusi dong. Nah di sinilah rasa keadilannya tidak ada. Mestinya dia tidak harus ambil andil untuk di situ untuk ikut memutuskan atau ikut beracara di dalam persidangan tersebut. Lebih baik, lebih terhormat apabila dia tidak mau ikut memutuskan seperti itu. Dia mengetahui saja tapi tidak ikut ambil andil. Tidak ada andil. Tidak ada andil sama sekali karena di sini ada konflik, ada hubungan hukum. Ada hubungan hukum dari yang diuntungkan dari perkara ini yang masuk. Artinya kan saya sudah bilang tadi, masyarakat Indonesia saat ini bisa menjadi ahli nujum. Ahli paranormal yang sangat baik. Ya. Belum diputuskan, sudah bisa menebak. Belum juga disidangkan, sudah tahu arahnya untuk siapa. Dan yang saat ini fenomena yang juga mungkin terjadi karena putusan ini, teman-teman dari partai politik juga diem dan mengatakan bahwa kita tunggu katanya putusan. Kan seperti itu. Ya, makanya akhirnya putusannya
Ada apa? Ya ada. Ada apa-apanya kan? Ada apa-apanya. Karena apa? Menambahkan. Sifatnya menambah. Maksudnya artinya di putusannya ada penambahan bahasa ya. Bahasa hukum. Yang mengatakan atau pengecualian atau apa. Yang mestinya itu tidak pantas. Tidak pantas untuk dipertimbangkan atau diputusan adanya penambahan. Iya. Jadi tersebut. tidak ada keputusan yang harusnya ada kata-kata ataunya ya. Iya. Kan ataunya tapi disangkal itu kan seluruh wali kota, seluruh bupati, gubernur yang usianya di bawah 40 tahun kalau jadi mau cawapres atau capres ya monggo. Tapi itu menurut saya bukan putusan bukan hakim yang memutuskan itu. Tapi bukan MK ya, tapi tadi kita punya DPR. Kita punya lembaga perwakilan rakyat yang mereka menggodok segala undang-undang tadi. Artinya harusnya dikembalikan ke DPR. Atau kalau memang mereka mau menambahkan itu, bukan mereka yang berhak untuk menambahkan. Kalau di sini berarti di sini ada cacat hukum, maka di sini ada terjadi perdebatan terhadap putusan ini. Iya, makanya kan selama di sini malu kita sebagai negara hukum. Negara hukum jadi malu. Sudah jebol konstitusinya, malu, integritas hakim dipertanyakan. Tapi kan sudah disangkal walaupun kejadiannya benar. Iya, tapi dari sini kan sehingga menghasilkan apa sih hasilnya dari semua ini? Hasilnya bisa daftar capres dong. Ya, ada di suatu produk hukum. Ada produk hukum yang mengaminkan. Iya, oke, adanya produk hukum. Adanya produk hukum. Kalau kita melihat di sini bahwa dengan adanya produk hukum yang cacat kan, menurut pandangan saya produk hukum yang tidak fair, yang salah, produk hukum yang salah, yang tidak memiliki rasa keadilan. Kalau kita sudah memiliki satu produk hukum yang salah dari awal sudah salah, mungkin akhirnya akan salah mulu. Makanya di sini berbahaya. Berbahaya. Kenapa bahayanya nih? Bicara di sini. Ya, berbahaya artinya. Nanti tinggal disensor. Ya nggak bahaya di sini untuk apa ya? Produk hukumnya kan berbahaya nih. Berbahaya. Kalau obat berbahaya bisa mati. Iya. Kalau produk hukum sangat berbahaya. Kenapa tadi berbahaya? Karena tadi ada diloloskannya atau dikabulkannya suatu penambahan bahasa hukum. Iya. Sehingga wali kota, bupati, gubernur boleh, kepala daerah di bawah 40 bisa mencalonkan. Tapi siapa yang mau dukung kalau yang lain? Nah, di sini kan ternyata sesuai dengan praduga dong. Praduganya ternyata sesuai kan? Iya, saya takut yang kata-kata bahaya dari Bang Andre ini mengatakan azas hukum kita untuk sobat kopi bareng Jo mengatakan bahwa azas praduga tidak bersalah. Nah ini kalau gini, kalau diduga-duga tapi ternyata benar, dugaan kita nggak ada yang salah dong. Ya, jadi apa ya? Kalau produk hukum yang sudah salah menimbulkan satu produk hukumnya salah, menimbulkan jadi sehingga dari produk hukum itu untuk calon presiden dan wakil presiden. Ya. Kalau produk hukum itu udah salah untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden, udah salah, awal dari salah, sehingga nanti turunannya dikhawatirkan. Setelah putusan ini dengan adanya putusan ini, ya. Berarti kan menimbulkan dua pasangan ya. Ya. Kalau menurut pribadi saya sepasang. Berarti ini salah udah. Jadi salah karena menurut pemikiran Bang Andre bahwa ini karena integritas hakim dipertanyakan. Saya ulangin lagi bahwa mahkota hakim juga dipertanyakan. Jadi ini seperti yang keputusan yang dipaksakan dan menjadi cacat karena tidak ada yang kita khawatirkan adalah integritas hakim, adanya intervensi dari luar. Betul. Tembok yang jebol dari pertahanan konstitusi kita. Iya. Sehingga tadi kita sampaikan mantan ketua MK Prof Arief Hidayat mengatakan bahwa MK berkabung dan Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Iya, betul. Sehingga demikian hasil daripada putusan itu kan menguntungkan beberapa pihak. Ya. Kalau beberapa pihak yang diuntungkan, yang lain dirugikan.
Iya, mestinya kan ini dia tidak menguntungkan berapa, tapi harus menemui rasa keadilan masyarakat Indonesia mestinya. Mestinya mereka kalau kita kembalikan lagi ke dalam putusan itu, mestinya putusan itu ditolak. Ditolak harusnya. Ditolak. Saya Tidak ada yakin penambahan. tidak ada penambahan. Selayaknya putusan-putusan yang lain. Betul. Harusnya, menurut pandangan Bang Andre, adalah putusan itu layaknya ditolak tanpa ada penambahan frasa, kata, atau bahasa hukum baru. Iya. Hingga menimbulkan satu kesempatan kepada beberapa golongan atau segelintir orang yang bisa memanfaatkan putusan ini sebagai hal yang tidak seolah-olah tidak melanggar. Dan memang tidak melanggar aturan. Tapi yang kita permasalahkan di sini seperti kata Bang Andre, bahwa putusan ini lahir dari jebolnya dinding pertahanan konstitusi kita. Betul. Jadi, menurut apa lagi yang mengganggu Bang Andre? Ya, yang mengganggu apa ya? Ya sudah, saya pikir sih justru kita sebagai masyarakat Indonesia juga kitalah juga yang harus menjaga adanya konstitusi itu. Artinya dengan adanya putusan itu kita sebagai masyarakat harus mempunyai kedewasaan berpikir, oke. Untuk mengambil sikap, untuk tabayun terhadap putusan itu, dan kita ambil sikap bahwa karena itu putusan yang salah menurut pandangan saya, karena itu putusan sehingga yang menghasilkan putusan yang salah, produk yang salah, jadi semuanya itu salah. Kalau itu salah, iya, kalau itu udah salah, ya kalau udah salah dari awal, berarti akan terus-terusan salah. Turunannya bakal salah. Cacat lah ya. Cacat lah. Sudah gitu kan. Tidak baik untuk negara ini. Artinya kalau kita dipandang seperti itu, dari produk hukum yang dipertanyakan integritasnya akan menjadi produk hukum yang cacat, atau yang bisa kita tafsirkan salah, hingga nanti ke depannya akan menjadi produk hukum yang dibuat-buat dan seolah-olah akan diberlakukan dengan salah guna juga. Seperti itu kira-kira. Iya. Betul. Itu Indonesia sedang berduka. Tapi kan orang-orang kan mengatakan wajar-wajar saja. Kalau kata prediksi dari salah satu pentolan yang saya sering sekarang timbul lagi di beberapa medsos, enak aja, mentang-mentang anak bos bisa atur baru aturan. Itulah dia, karena tadi ada kekuasaan. Ada kekuasaan sebagai mengintervensi. Ada intervensi tadi, kekuasaan yang intervensi. Kekuasaan besar loh ini. Kekuasaan besar ya. Besar. Wih, kan paman. Kalau paman, kalau dulu paman cuma bawa buah-buahan, man. Kalau sekarang paman nggak lagi bawa buah dong, bawa putusan. Pamanku putusan. Saya juga sebagai pengamat, juga sebagai seorang host di Kopi Bareng Joe, saya sedikit terganggu juga dengan putusan ini karena menjadi perdebatan. Ditambah lagi Bang Andre memberikan tadi pelajaran buat saya bahwa hukum itu memiliki kepastian hukum, integritas, ya kan? Dan pertanyaan terakhir saya buat Bang Andre. Iya. Apa harapan Abang ke depannya? Ya harapannya ke depan ya untuk para hakim-hakim, ya baik itu hakim konstitusi maupun hakim peradilan di peradilan yudikatif, yaitu harus benar-benar mendapat binaan yang baik, atau pendidikan yang baik, atau jejak rekam yang baik, berintegritas, mempertahankan mahkota. Putusan itu kan mahkotanya hakim, jadi mempertahankan integritas sebagai hakim. Topi crown-nya dia sebagai hakim dia jaga, tidak gampang terganggu oleh intervensi. Karena pasti. Karena dianggap pasti karena dia bisa diprediksi. Pasti ada intervensi. Intervensi. Iya, karena kan di dalam berperkara itu kan ada yang pro dan kontra. Ada yang pro dan kontra, ada yang punya kebutuhan, ada yang keinginan, ada yang kayak ini. Disitulah hakim itu mestinya independen. Iya, dia benar-benar memikirkan dengan segala aspek sebagai hal. Kalau seperti ini kan kita udah gampang aja. Saya pribadi udah gampang, ya wajar lah menang.
Kenapa? Aduh, ini Bang Wajar Andre lah, kadang-kadang Wajar menang. Jadi harapan saya ke depan ya tidak sulit lagi. Tapi dari hasil ini mudah-mudahan masyarakat Republik Indonesia atau apalagi kita sebagai masyarakat hukum juga untuk ambil suatu tindakan, suatu sikap baiknya. Jadi kita kan tidak bisa, menurut saya kita betul tidak bisa apa-apa nih. Tapi kita bisa melakukan apa-apa loh. Dengan apa? Menghakimi dihakimi oleh masyarakat aja. Itu yang paling hukum yang paling berat itu hakim sosial, sanksi sosial. Sanksi sosial. Artinya apa? Karena produk itu produk gagal atau produk salah, jangan diterima. Jadi bukannya saya tidak suka dan pasangan itu ya, tapi pasangan itu adalah suatu pasangan yang udah diciptakan yang salah dari produk hukum yang salah. Iya. Jadi kita harus harus pintar. Harus pintar melihat itu bahwa di sini adalah sesuatu pemaksaan, suatu penyelundupan, suatu korupsi. Di situ ada semua. Ada semua. Yang semuanya itu semua harusnya dijaga sama Indonesia. Tapi di situ kan kita justru malah lepas ya. Jadi makanya di sini apa sanksinya kalau kayak gitu? Ya kalau sanksinya gitu ya kita sebagai pemilih nanti untuk 3 bulan ke depan ya. 4 bulan ke depan ya harus ngah gitu, harus pandai bahwa ini diciptakan dari karena ini bahwa ini sesuatu yang salah, dari sesuatu yang salah, kenapa kita harus pilih? So, saya bisa katakan bahwa yang untuk dari wakil presiden, calon presiden ini mereka ini dua-duanya lolos daripada produk hukum. Benar. Artinya pertama ada permohonan minimal 70 umur dan ada itu maksimal umur. Iya, itu ditolak tapi. Iya. Mestinya kan seperti itu kalau memang mereka tolak. Mereka ditolak. Mereka menolak memang bagus. Tapi kenapa yang itu kan itu situ dia ada di situ ada korupsi ya. Kalau aku bilang korupsi. Korupsi bukan tentang uang. Aku bilang itu. Korupsi tentang kekuasaan. Coba bisa kita katakan korupsi tentang kekuasaan, korupsi kesewenang-wenangan. Tapi apakah integritas dan independen hakim masih bisa kita? Ya sekarang sih tampaknya sih dari 9 itu aja kita lihat aja dari hasil putusan, dari hasil mereka, dari hasil pertimbangan mereka. Kalau saya prediksi kayaknya baik-baik aja deh mereka. Iya mereka baik-baik aja. Orang mereka juga sudah diangkat toh. Iya. Nggak akan diangkat. Iya kan? Apa sanksinya mereka? Nggak ada kan? Nggak ada kan? Tidak sanksi pidana, nggak ada apa. Kan kita bisa prediksi. Apa? Tapi dengan adanya putusan, dengan tidak adanya tadi rasa keadilan, rasa kepastian, cinta tapi terhadap tanah air. Artinya kita pertanyakan nih, dia cinta nggak sama tanah air? Halo? Bukan. Yang lagi dilaporin masih cinta sama Indonesia. Tadi banyak kepentingan di sini. Kepentingannya banyak ya? Banyak kepentingannya. Jadi sekarang kalau dengan ada putusan itu sekarang menciderai lah. Kita sebagai masyarakat Indonesia khususnya lagi orang-orang praktisi ya. Kalau di sini kan cedera, di sini apalagi konstitusi yang katanya kan paling tinggi. Berdasarkan undang-undang 1945. Kata siapa? Kata undang-undang. Tapi undang-undangnya dirubah. Itu dia. Karena apa? Karena kekuasaan itu mestinya konstitusi itu membawahi kekuasaan. Harusnya konstitusi itu buta kan? Buta hanya melihat kepentingan masyarakat, bukan melihat kepentingan sekelompok orang. Karena dari tadi kita berbicara seolah-olah konstitusi itu sekarang itu ini harusnya konstitusi. Ini kekuasaan. Kalau sekarang, saya nggak ngomong apa-apa, cuman artinya harapan yang dari Bang Andre sampaikan tadi adalah bahwa harusnya boleh ngomong ekstrim enggak? Boleh. Kalau memang ngomongin ekstrim ya berarti saya bisa katakan karena ada putusan MK sehingga menghasilkan calon presiden dan wakil presiden. Betul. Sepakat. Kan?
Nggak salah calon presiden Tidak sama salah. wakil presiden. Karena ada putusan itu sehingga ada calon presiden. dan Jadi wakil 3. presiden. Zaman jadi 3, tadi Iya. 2. Nah, dengan berarti kan untuk yang ketiga ini, Ya. untuk calon presiden yang ketiga ini kan atas hasil Dari dari putusan yang salah. nomor 90 dong. Ya, dari putusan yang salah. Karena sesuatu putusan yang salah, diciptakan yang salah, sesuatu yang sudah salah, kita akan pilih. Oh, kalau saya tidak. Saya harap masyarakat Indonesia juga bisa melihat itu. Jangan. Karena dilahirkan dari satu Sesuatu yang salah, produk yang salah atau yang cacat. yang cacat. Dipaksakan lah ya. Dipaksakan, kena nanti untuk kepentingan kekuasaan juga. Oke. Jadi ekstrimnya bukannya saya Pasangannya nggak salah dong. pasangannya nggak salah. Tapi karena putusannya salah, jadi meloloskan dong pasangan ini. Iya. Pasangan justru gara-gara ada putusan ini maka jadi berpasangan. Aduh, kok nyerempet ya? Tapi heran loh Bang. Sebelum kita tutup pembicaraan kita yang seru ini, baru kali ini loh, Gimana tuh, Bang? seluruh politisi kita diam, nunggu seolah-olah udah tahu loh. Jangan-jangan Indonesia saat ini negara yang memiliki paranormal yang baik sekali loh. Seluruh masyarakat tahu loh. Tapi masih berani diputuskan dan menguntungkan pihak. Saya rasa kalau orang Indonesia mau berkata jujur aja, kita tahu kok arahnya dari awal. Integritas hakim yang saat ini dipertanyakan. Saya sepakat dengan kata-kata Bang Andre. Ya. Jadi ketika tadi Bang Andre mengatakan bahwa barang yang hasil dari produk yang salah dan memanfaatkan produk yang salah akan menurunkan turunan yang salah juga untuk selanjutnya. Kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itu karena kebiasaannya seperti itu. Karena kebiasaan seperti itu. Hasilnya yang sudah-sudah. Sesuatu yang jelek akan udah pasti akan jelek. Kalau dari awalnya bagus, pasti bagus. Kalau ini kan dari awal udah jelek. Ya, jangan-jangan benar kemarin isu yang katanya 3 periode. Ya, tapi Untung nggak diloloskan sama konstitusi. Kalau kemarin ada pemohonnya juga bisa jadi dong. Tapi yang jelas sudah cacat, sangat cacat. Kalau kita bicara, tapi kita tidak bisa melakukan, mungkin tidak bisa melakukan apa-apa lah. Menurut pandangan Kita hanya bisa berkomentar dan mengajak masyarakat berpikir jernih bahwa sebenarnya itu, saya balik lagi nih, karena saya suka dengan kata-kata Bang Andre. Hakim itu adalah putusan yang mencerminkan mahkota yang ada di kepalanya. Apapun agama hakim itu karena integritasnya dipertaruhkan dalam satu putusan. Iya. Dan saya setiap juga putusan itu harus mengandung adanya tadi keadilan, rasa keadilan, adanya kemanfaatan. Manfaat loh. Adanya kepastian. Adalah pasti bisa calon. Semuanya ini kan kemanfaatan atau Manfaat jelas sekarang untuk kelompok besar. Untuk seluruh masyarakat Indonesia. Nah, ini kan juga masyarakat Indonesia akan memilih. Sebagian kecil. Sebagian kecil. Yang ini kan jadi saya menilai ini jadi tampak by design. Oh, by design. Kata-kata terakhirnya keren sekali. Tampak sudah direncanakan secara matang. Jangan-jangan, sorry, saya potong. Jangan-jangan nanti kita harus ketika kita berperkara di MK, pemohonnya harus mahasiswa yang dari Sotin. Terus juga PH-nya juga dari Sotin. Jangan-jangan KTP juga harus dari Sotin. Baru bisa dikabulkan. Kalau enggak, banyak loh korbannya. 10, 12, 15 ditolak. Yang dari sana, enggak, mahasiswa loh. Mau uji paten. Tapi memang kita harus berguru dengan mahasiswa di sana. Karena Bang Andre sebagai praktisi hukum harus berguru dengan dia. Kenapa harus berguru? Kenapa tuh? Biar dikabulkan. Oke, terima kasih Bang Andre. Terima kasih. Terhadap harapannya semoga masyarakat Indonesia lebih aware, lebih pintar dalam memilih, pintar dalam menyikapi. Kita berbicara di sini bukan mengada-ada, tapi faktanya seperti itu. Banyak jejak digital yang telah ditimbulkan dan banyak juga hal-hal yang telah diputuskan tapi menimbulkan kegaduhan. Kepada yang mulia majelis hakim, sesungguhnya kalian telah diberikan amanah yang sangat besar. Kalian telah dititipkan penjaga konstitusi Indonesia.
Kami hanya bisa mengamati. Urusan yang mulialah dengan Tuhan yang mulia untuk mempertanggungjawabkan nanti di akhirat. Bukan urusan kami. Karena kami di sini hanya sebagai rakyat biasa. Kami tidak memiliki kepentingan dan tendensi apa-apa. Tapi jangan jadikan Indonesia sebagai permainan yang hanya menguntungkan satu pihak. Kami tidak membenci siapapun itu. Kami tidak membenci paslon yang manapun yang mendaftar. Tapi kami punya hati nurani. Karena kami bertanya, yang mulialah yang memutuskan. Tidak semua masyarakat Indonesia senang dengan apa yang kalian putuskan. Kalian akan gampang menutup telinga kalian. Kalian akan pura-pura bodoh tentang itu. Tapi kami yang dilukai tentang kesalahan dan cacat hukum yang dibuat, seperti yang disampaikan Bang Andri, akan berakibat fatal untuk anak cucu. Saya memohon kepada Yang Mulia atau kepada seluruh masyarakat Indonesia, sekali layar terkembang, pantang surut ke daratan. Lebih baik karam di tengah laut daripada pulang menjadi pecundang dan kehilangan integritas diri. Kembali lagi di Kopi Bareng Joe, jujur aja. Terima kasih. Terima kasih.